Bersyukur pada hari ini PKB tepat berumur 27 tahun. Kita rayakan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah SWT dan seluruh bangsa Indonesia yang telah mempercayakan PKB untuk menjadi partai yang sampai detik ini eksis dan terus mendapatkan kepercayaan. PKB itu dari Partai Jawa Timur dasarnya. Memang kalau di potret-potret awal pemilu 99 sampai 2004 itu basis dukungan PKB masih tersentral di Jawa Timur. Jamaah Kopdar, dari 23 Juli 1998 sampai 23 Juli 2025, terhitung sudah 27 tahun Partai Kebangkitan Bangsa berdiri di Indonesia. Senantiasa menjadi garda bangsa dan perempuan bangsa untuk mewujudkan Indonesia yang produktif. Kita akan bahas bagaimana spesial Harlah 27 tahun PKB di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jamaah Kopdar, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indah Kumaidi kembali menyapa Anda dalam Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini ya 23 Juli 2025 kita bisa kembali merayakan Harlah 27 tahun PKB. Alhamdulillah. Oke, di sini sudah bergabung bersama kami 3 narasumber yang luar biasa yang akan kita tanya-tanya bagaimana esensi dan juga partai politik serta tantangan demokratisasi di Indonesia saat ini. Oke, kita akan sapa yang pertama ada Yai Haji Saifullah Maksum selaku Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah. Oke, Mas. Pak Yaswi dan Oke, Mas Saifullah ada di mana saat ini posisinya? Di Jakarta, di Hotel Sultan, di dekat acara pembukaan nanti malam. Oke, karena memang nanti malam mau ada acara ya, yang insya Allah juga disiarkan melalui YouTube ya, di jam 7 malam nanti. Iya. Oke, baik. Sehat Mas Saifullah? Alhamdulillah sehat Mbak, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin, insya Allah. Oke, berikutnya juga sudah bergabung bersama kami yaitu Profesor Nyarwi Ahmad PhD selaku Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, Guru Besar FISIP UGM. Assalamualaikum Profesor Nyarwi. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini masih semangat seperti ya. Iya, sekarang lagi ada di mana? Di Jogja, Profesor Nyarwi? Masih ini malah di Jakarta tapi di jalan. Oh begitu, mungkin sedang berkegiatan juga di sana, Prof? Ada undangan-undangan biasa. Ada undangan juga, oke. Ini juga kalau misalnya ada Prof Nyarwi, ada Mas Saifullah, 2 laki-laki, ada 1 perempuan bangsa ini ya. Ada Ibu Haja Hikmah Bafakih, PhD, aktivis perempuan sekaligus anggota FKB DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Indah dan seluruh pemirsa TV 9. Ini kalau perempuan memang langsung ceriwis gitu ya. Iya. Ini mau saya panggil Mbak apa Ibu atau bagaimana? Mbak biar kelihatan lebih muda Mbak ya. Aja. Okay. Iya dong. Mbak Hikmah, bagaimana kabarnya? Ini kayaknya nggak perlu tanya kabar, udah bahagia ini sepertinya. Bahagia dong. Lagi selebrasi kejayaan PKB. Oke, ini berarti sedang ada di lokasi ya? Ya, ini sedang di lokasi bersama kawan-kawan. Sudah mulai berdatangan ya. Oke, nanti kita akan tanya-tanya ya, bagaimana kondisi di sana. Oke, tapi sebelum itu Jamaah Kopdar. Oke, Jamaah Kopdar, kita akan mendengarkan sedikit pengantar terlebih dahulu dari Mas Saifullah karena juga menjadi salah satu orang yang paling penting juga dalam perjalanan 27 tahun PKB. Mungkin dari Mas Saifullah ada sedikit pengantar. Bagaimana visi misi yang diangkat PKB di tahun ini? Ya, terima kasih Mbak Indah, para pemirsa TV 9 yang kami hormati, para narasumber yang kami muliakan. Bersyukur pada hari ini PKB tepat berumur 27 tahun. Kita rayakan sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah SWT dan seluruh
bangsa Indonesia yang telah mempercayakan PKB untuk menjadi partai yang sampai detik ini eksis dan terus mendapatkan kepercayaan, dibuktikan dengan perolehan suara kursi yang makin bertambah. Yang dulu kita dikenal sebagai Partai Jawa, Partai Jawa Timur terutama, itu stigma itu sudah teruntukkan pada pemilu yang lalu, di mana kita merata di seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Itu berkat pertolongan Allah, dan malam ini kita syukuri itu sebagai bentuk kita partai yang diisi oleh orang-orang yang beriman, berbasiskan pada tradisi, keagamaan, spiritualitas, dan seterusnya itu. Sekaligus kita juga mengajak seluruh keluarga besar PKB untuk melakukan refleksi, review terhadap capaian-capaian dan sekaligus tantangan ke depan yang ternyata tidak mudah dan tidak ringan. Oleh karena itu kita ajak seluruh keluarga besar PKB dan seluruh simpatisan untuk melakukan pemetaan, baik itu pemetaan secara politik, pemetaan sosiologis, pemetaan dari potensi-potensi kemampuan internal maupun faktor eksternal yang selama ini melingkupi eksistensi partai politik atau PKB. Dari situlah kita mengajak seluruhnya untuk menyiapkan diri menyongsong pada masa mendatang pemilu, sekaligus menyongsong masa depan Indonesia, terutama di Indonesia Emas, yang dimana kita adalah menjadi bagian dari pemerintahan Kabinet Merah Putih, sehingga kita harus menyukseskan sukses PKB sekaligus sukses dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia. Saya kira itu ternyata dari kacamata dan evaluasi dan refleksi kami internal itu banyak masalah yang dihadapi oleh PKB dan bangsa Indonesia. Dalam konteks politik yang jelas adalah kita masih memiliki tanggung jawab besar untuk merumuskan, mendesain kira format demokrasi Indonesia itu kayak apa sih yang sebetulnya yang paling ideal, yang kira-kira menjadi salah satu harapan bangsa Indonesia. Demokrasi yang selama ini kita adopsi dari Barat, ternyata kok kita selama ini belum menemukan praktek-praktek berdemokrasi yang betul-betul memuliakan manusia, memuliakan proses, sekaligus menghasilkan hasil-hasil yang betul-betul sesuai dengan harapan rakyat dan terhindari dari praktek-praktek yang culas, praktek-praktek yang menjadikan demokrasi menjadi sangat mahal dan menjadi demokrasi yang berorientasi pada pasar bebas dan seterusnya. Itulah yang sedang kami lakukan evaluasi, dan sekaligus kita mencoba merumuskan sejumlah strategi besar untuk kita pasarkan ke seluruh elemen bangsa, terutama partai-partai politik dan kepada negara, untuk ayo kita sama-sama, lagi-lagi kita masih belum menemukan sosok sistem demokrasi, sistem pemilu yang betul-betul ideal menurut kita semuanya, jika tidak mengingkari amanah dari The Founding Fathers kita bahwa Indonesia diciptakan untuk negara ini merdeka untuk kesejahteraan masyarakat, untuk masyarakat yang cerdas, dan untuk keadilan sosial. Itu yang sedang kita coba ingin rumuskan melalui ulang tahun yang ke-27 ini. Itu Mbak. Baik. Ini ya 27 tahun bukan waktu yang sebentar begitu ya. 27 tahun juga bukan waktu yang singkat untuk berproses, tapi PKB kalau yang saya amati selalu ingin memberikan yang terbaik untuk seluruh bangsa Indonesia. Baik, kita boleh berpindah dulu kepada Prof. Nyarwi, begitu ya. Tadi kita sudah menyimak bagaimana cita-cita, strategi juga dari PKB, tapi ada juga yang sering digaungkan yaitu Indonesia Emas, Indonesia produktif. Kalau melihat dari esensi PKB sendiri, ini kan dari kacamata Prof. Nyarwi itu, bagaimana kira-kira? Ya, saya kira sebagai sebuah partai, PKB saat ini punya usia kematangan ya, yang sudah teruji gitu ya, 27 tahun ya. Itu ibarat seseorang kan umurnya sudah sudah masuk, matang begitu. Ya, masa-masa yang sudah matang gitu ya. Bukan lagi remaja, bukan lagi anak-anak gitu ya, tapi sudah matang. Nah, belum lagi gitu ya dari proses pengalaman politik PKB ya sebagai organisasi sejak tahun didirikan ya 27 tahun lalu ya 99, kemudian sampai hari ini itu kan sudah melewati berkali-kali pemilu, lebih dari 5 kali pemilu ya. Dan saya kira itu bukan hal yang mudah dilalui. Banyak partai berguguran loh di masa-masa reformasi.
dan tidak mampu survive gitu. Ya. Banyak partai yang pecah, banyak partai berantakan gitu ya, banyak partai yang terlempar dari parlemen atau DPR ya, itu sudah berkali-kali terjadi. Dan PKB terbukti mampu eksis sampai hari ini. Ya. Bahkan pernah gitu di masa-masa tahun 2009 PKB dapat kursi sangat sedikit. Kalau tidak salah hanya 28 kursi di DPR. Walaupun untuk Jawa Timur PKB masih sangat kuat ya. Tadi Mas Saifullah Pak Kiai Saifullah Maksum kan sudah menyebutkan gitu. PKB itu dari partai Jawa Timur kasarnya. Memang kalau di potret-potret awal pemilu 99 sampai 2004 itu basis dukungan PKB masih tersentral di Jawa Timur dan meluas beberapa Jawa Tengah dan lain-lain. Tapi begitu pada fase-fase berikutnya kita bisa melihat ya sebaran dari basis dukungan kursi khususnya di DPR RI PKB makin hari makin meluas ya hampir seluruh di Indonesia. Jadi PKB dalam catatan saya 3 kali pemilu nasional sudah menjadi partai nasional. Sudah benar-benar representasi wilayahnya makin meluas. Dan kalau kita lihat kan di panggung elektoral keberadaan PKB selama 3 periode terakhir pemilu itu mengalami peningkatan luar biasa. Jadi kalau kita ingat ya pemilu sebelumnya kan kurang lebih hanya sekitar berapa 5-8 kursi di DPR RI. Saya tidak melihat yang daerah tentu lebih banyak lagi jumlahnya. Kemudian mengalami peningkatan ke angka 68. Saya kira itu tidak mudah di tengah persaingan politik yang sangat ketat, di tengah pertarungan politik di dapil yang juga luar biasa keras, dan juga di tengah dinamika politik nasional dalam arena pilpres juga. Saya kira di sini keberadaan organisasi sebagai organisasi PKB mampu menavigasi dirinya sebagai bagian dari aktor demokrasi yang ada di Indonesia ya dan bisa menjalankan perannya gitu ya. Dan kalau kita lihat kan perannya nggak hanya di parlemen ya. Dalam beberapa kali gitu keberadaan tokoh-tokoh PKB juga hadir dalam kepemimpinan di eksekutif di pemerintahan. Dan itu terjadi ya tidak hanya di era ketika PKB di masa Gus Dur. Kemudian kita bisa lihat di era Pak SBY 2 periode juga PKB ikut berkiprah di sana. Kemudian di era Pak Jokowi di awal juga sempat gitu ya. Kemudian bahkan di era pemerintahan Pak Prabowo yang pada awalnya misalnya Caimin gitu itu menjadi cawapres yang bertarung. Tapi kemudian juga bergabung dalam pemerintahan. Nah satu poin lagi di bawah kepemimpinan Caimin gitu ya Gus Muhaimin ya tercatat dalam sejarah. Saya kira ini prestasi penting ya. Keberadaan sosok ketua umum PKB bisa mewarnai arena pilpres ya dalam periode kemarin ya dan walaupun hanya sebagai cawapres tapi itu sebuah prestasi yang selama ini dimana kalau kita lihat jangankan untuk pilpres gitu ya untuk pileg saja mengamankan basis ya untuk bisa menjadi fondasi politik dapilnya ya menuju parlemen itu banyak kalangan merasa kesulitan begitu ya. Tidak hanya internal PKB, mungkin yang orang kayak saya yang melihat dari luar aja melihatnya deg-degan ini. Ya kira-kira yang ini masih bisa lolos lagi nggak temen ini, kawan ini, saudara ini, sahabat ini gitu. Atau terlempar seperti itu. Jadi saya kira tidak mudah ya mengelola tidak mudah. Mohon maaf Prof. Nyarwi, ini sepertinya sangat asik sekali ya kita membahas PKB tapi harus kita cukupkan dulu karena supaya ini Jamaah Kopdar makin penasaran apakah kira-kira langkah yang akan dilakukan oleh PKB berikutnya. Jadi Jamaah Kopdar kita masih kembali ya Kopidarmo special episode dalam Harlah 27 tahun PKB begitu ya. Kita akan kembali menyimak bagaimana Prof. Nyarwi. Tadi saya sudah sangat-sangat fokus sekali mendengarkan ternyata perjalanan yang tidak mudah juga begitu ya Prof. Mungkin masih ingin dilanjutkan, silahkan. Ya, PKB sebagai keberadaannya sebagai partai politik menurut saya sangat unik ya. Ada transformasi yang menurut saya menarik ya. PKB ini termasuk kalau di sejumlah literatur itu partai politik yang tumbuh basisnya itu organisasi kemasyarakatan. Jadi ada banyak partai apalagi di Indonesia itu kan sering ya orang mengatakan partai itu kan tumbuh dari elit ya dan ini bukan unik dalam era reformasi pasca reformasi bahkan di masa sejak zaman kolonial banyak partai-partai itu ya yang tumbuhnya itu basisnya dari menengah ke atas dari kaum intelektual ya dari kaum priayi itu seperti itu organisasi itu tumbuhnya dari atas gitu. Nah dalam konteks PKB saya lihat dia punya basis yaitu NU Nahdlatul Ulama. Tapi yang menarik di sini adalah kemudian
keberadaan basis ini itu tidak menjadi andalan utama PKB belakangan. Jadi, PKB pelan-pelan saya lihat lebih mampu mandiri ya, bisa mendiferensiasikan dirinya dengan basis yang semula melahirkannya yaitu NU. Tetapi kemudian juga tidak memisahkan diri. Jadi saya kira partai yang tumbuh dari bawah ini punya karakter. Nah, PKB termasuk partai yang menurut saya itu tumbuh dari bawah, sehingga dalam proses demokratisasi Indonesia keberadaannya tidak terjebak dalam elitisme. Seperti itu, dan makanya itu saya kira keberadaan PKB gitu, walaupun ada dalam berbagai ranah kompetisi yang cukup keras, itu sangat potensial untuk tetap eksis ya. Karena apa? Karena akarnya ada. Ya, dan saya kira itu yang sekarang menjadi dilema dari sejumlah partai-partai lain yang basis akar politiknya itu tidak berangkat dari bawah secara meluas gitu. Dan ini keunikan dari PKB saya kira yang di banyak partai di Eropa Timur misalnya itu rata-rata memang akarnya dari bawah ya. Partai yang ideal itu ya partai yang akarnya dari bawah ya, elit bekerja gitu membentuk partai kemudian bekerja, apa yang dihasilkan atau apa yang diberikan itu kemudian untuk masyarakat. Dan yang menarik lagi, PKB berkembang tidak hanya partai untuk kaum Nahdien, tapi sudah konsepnya dari awal itu partai kebangsaan. Nah ini juga menarik. Ya saya kira ini poin-poin yang harus ke depan ya, PKB perlu konsisten sebagai partai yang basisnya NU, tetapi semangatnya nasionalis ya, atau partai kebangsaan di situ. Saya kira itu yang perlu dipelihara ya. Oke. Ya. Iya, ini menarik ya. Memang kalau misalnya berbicara tentang PKB, mungkin dulu begitu ya, kita berpikirnya ini adalah partai Islam. Atau mungkin hanya berpikir partai NU begitu ya. Tapi sekarang PKB justru mengepakkan sayapnya selebar-lebarnya, karena memang dari namanya saja adalah kebangkitan bangsa begitu ya. Jadi memang dibuat bukan hanya untuk satu golongan tertentu, tapi untuk seluruh lapisan bangsa Indonesia. Oke, Prof. Nyarwi, kita akan berlanjut kepada Mbak Hikmah. Nah, ini sepertinya sudah sangat-sangat semangat sekali. Oh, sudah berpindah lagi, tidak di dalam ya Mbak Hikmah? Enggak, masih di luar, tapi sama bisingnya ya, tapi lebih terkendali suaranya gitu ya. Oke, karena memang seluruh teman-teman ingin menyukseskan Harlah 27 tahun PKB ya. Oke, ini seluruh anggota DPRD Kabupaten Kota Provinsi dan DPR RI semuanya berada di Jakarta sekarang. Oke, semuanya ada di Jakarta. Mungkin nanti saya juga ikut, tapi join ke Zoom-nya ya, ke YouTube-nya nanti. Ditunggu. Oke, nanti. Oke, sebelum kita melihat situasi kondisi di sana Mbak Hikmah, saya ingin bertanya, ini boleh dijawab sejujur-jujurnya begitu ya. Kenapa memilih PKB dan berjuang di PKB sebagai perempuan bangsa ini ya? Ya, kalau alasan ideologisnya jelas karena saya aktivis NU ya. Saya lama di NU struktural. Jabatan terakhir saya, khidmat saya adalah sebagai Ketua Fatayat NU Jawa Timur. Sebelumnya Ketua Fatayat NU di Kabupaten Malang. Alasan yang lain karena menurut saya PKB ini tempat berhimpun orang-orang yang masih menggunakan takaran nurani dan akal pikiran sehat serta nilai-nilai kebaikan dalam mewujudkan gerakannya, mewujudkan aktivitasnya. Bagi saya itu langka gitu ya. Setiap kali kita kumpul-kumpul dengan para pimpinan, diskusi tentang bagaimana membangun Indonesia menjadi lebih baik, bagaimana memperhatikan kelompok marginal, rentan, dan berbagai isu-isu populis, itu selalu menjadi bagian yang terselip dalam diskusi-diskusi serius kami. Gitu. Itu menunjukkan bahwa memang PKB ini seperti yang Prof. Nyarwi katakan, berangkat dari basis ideologis yang sangat kuat begitu. Ini relate dengan apa pesan yang tadi malam disampaikan oleh Ketua Umum kami, Gus Muhaimin Iskandar, saat pembukaan BIMTEK ya, memberikan arahan dalam pembukaan BIMTEK untuk seluruh anggota legislatif PKB di berbagai hotel ya yang terconnecting secara Zoom. Beliau menyampaikan satu kalimat yang menurut saya sangat berkesan. Kata beliau, saatnya ini adalah PKB membangun konektivitas dengan masyarakat dalam pola yang adaptif dan berkeadaban. Jadi pola yang adaptif dan berkeadaban ini menunjukkan bahwa PKB ketum ya dalam hal ini benar-benar menyadari bahwa PKB itu harus bergerak sesuai dengan tuntutan zaman, adaptif terhadap situasi-situasi yang sekarang ada. Karenanya
tema utama dari genset kami sekarang memang tentang digitalisasi ya dalam manajemen partai, dalam pelaporan dan sebagainya. Dan kemudian Ketum juga menggariskan adaptif itu disertai frame. Frame utamanya adalah dalam berkeadaban. Inilah yang membedakan PKB dengan yang lain mungkin ya, bahwa diskusi-diskusi tentang value, tentang kebaikan itu menjadi bagian yang tidak pernah lepas dari setiap pembicaraan apapun. Jadi kalau boleh secara substantif gitu ya, apa yang kira-kira membuat saya sebagai aktivis perempuan yang tidak hanya aktif di NU tapi di banyak gerakan yang lain itu kemudian memilih PKB, salah satunya itu. Atau yang paling penting adalah itu. Ini tempat berkumpul orang-orang yang masih menggunakan hati nurani dan pikiran untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Oke, itu ya dua kata kunci, hati nurani dan juga pikiran. Oke, ini boleh saya diperlihatkan ini bagaimana situasi kondisi di sana, Mbak Hikmah? Saya perlihatkan ya. Nih, wow, itu ini di depannya ya? Luar ya. Ini tampak luar ya. Tampak luar, ini peserta sudah mulai memasuki GCC. Ini pintu GCC. Saya akan bawa ke arena dalam ya, untuk melihat kemegahan acara kita di sini. Itu kita dengan layar LED yang sangat. Oke, ini saking banyaknya ya yang ikut dalam kebahagiaan, keceriaan 27 tahun Harlah PKB ini. Wow, ini apakah terjeda, Mbak Hikmah? Masih bisa mendengar suara dari studio? Ini sekarang kita itu Indah. Ya, basis masa yang jelas ya. Kami menyebutnya sebagai kita memiliki ID party gitu ya. Ada basis masa yang jelas yang secara ideologis memilih PKB karena memiliki frekuensi yang sama dalam berjuang. Basis masa Nahdien ini seperti yang Indah katakan juga kemudian berkembang menjadi basis-basis lain, berkembang, bertumbuh ya, sesuai dengan kemampuan PKB untuk beradaptasi dengan kemajuan. Saat ini berhimpun bersama kami juga tidak hanya kader-kader terbaik Nahdlatul Ulama, tapi banyak kalangan yang kemudian berpikir bahwa PKB ini alternatif instrumen demokrasi yang menarik ya, termasuk bagi anak muda. Termasuk bagi anak muda. Jadi kami di PKB sekarang ini bertumbuh menjadi partai modern yang segala pelaporannya itu memang betul-betul terdigitalize ya. Jadi semuanya harus dilaporkan dalam bentuk aplikasi dan kemudian ada feedback tiap minggunya yang diberikan oleh DPC. Ini menunjukkan bahwa PKB memang tumbuh dan berkembang adaptif terhadap kemajuan zaman. Alhamdulillah, ini memang beda ya kalau misalnya perempuan dengan perempuan itu hawanya pengen cerita banyak gitu ya. Oke, nanti masih akan kita lanjutkan Mbak Hikmah. Kita akan berpindah dulu kepada Mas Saifullah ini ya. Tadi ada juga esensi dari Prof. Nyarwi sudah disampaikan, terus tadi bagaimana situasi kondisi di acara 27 tahun PKB nanti malam. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Mas Saifullah adalah apa yang sebenarnya ingin dan akan dihadirkan oleh PKB bagi Indonesia yang sudah 27 tahun berdiri ini, kira-kira apa Mas Saifullah? Terima kasih Mas Indah. Saya melengkapi yang disampaikan Mbak Hikmah maupun Profesor Nyarwi bahwa PKB memang sedang di usia yang ke-27 itu sudah mulai percaya diri dan faktanya kita sudah siapkan diri untuk menjadi rumah besar tidak hanya untuk umat NU, warga NU, tidak hanya untuk rumah besar bagi umat Islam, tapi rumah besar bagi warga bangsa yang mencintai tata nilai tradisi yang harus kita junjung tinggi dan sekaligus mentransformasikan diri mengadaptasi seluruh hal-hal baik yang harus kita lakukan itu, karena tidak terelakkan kita harus masuk pada dunia digital, dunia modern, dunia AI yang itu adalah menjadi instrumen yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita nafikan sebagai bagian dari upaya kita untuk kebaikan-kebaikan, untuk melakukan modernisasi, tapi tetap basis tadi sampaikan Mbak Hikmah, kita punya ideologi taksi itu adalah menjadi salah satu jangkarnya, tapi itu ideologi yang sifatnya dinamis,
kita tidak statis, sehingga dengan ideologi itu kita tidak bisa membuka diri untuk menerima perubahan-perubahan. Dan itu perubahan itu yang sedang terjadi di PKB, baik perubahan dari segi mainstream, perubahan dalam hal tata kelola, perubahan dalam hal mindset juga berpartai itu kita ubah betul, sehingga PKB siap untuk masuk ke dunia modern dan siap untuk dimasukin oleh tidak hanya para kiai, para santri, dunia pesantren, warga Nahdliyin, komunitas Nahdliyin, tidak, tapi siap untuk siapapun silakan. Termasuk kita sudah mulai itu sejak 5 tahun terakhir ini. Terbukti Mbak bahwa di PKB itu ada struktur namanya pimpinan harian, itu di bawah umum itu. Lalu anak muda semuanya, anak-anak cerdas, anak-anak dari Gen Z dan anak-anak modern itu, dan semuanya menjadi oh begini ya PKB itu, dan melalui mereka lah kita ingin mensyiarkan, memviralkan bahwa PKB itu memang ideologi dan tradisinya memang sangat apa itu NU ini sangat Islami, sangat Indonesiawi ya, tapi dalam hal performan dan sekaligus arahan programnya, capaian programnya dan sekaligus orientasi programnya itu sangat kekinian itu. Terbukti nanti malam kita lihat bagaimana bentuk harlah, bagaimana rangkaian harlah yang dilaksanakan oleh PKB, mulai dari kita melakukan konferensi internasional tentang pesantren, transformasi pesantren, diikuti dengan fan run kemarin pada hari Minggu, dan tadi malam adalah bintek untuk seluruh DPRD, seluruh kabupaten kota dan provinsi. Itu adalah bukti bahwa kita ingin menjemput bahwa ke depan itu sebetulnya yang masa depan itu harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan, demokrasi dengan demokrasi yang betul-betul kita rumuskan sesuai dengan kedepannya kayak apa sih. Tidak, kita oke lah, kita sedang memprihatinkan diri, sedang kecewa ya dengan kondisi sistem sekarang yang sangat tidak ideal itu. Tapi kan kita nggak bisa hanya meratapi kondisi itu lah. PKB sedang menjemput kebaikan itu bersama teman-teman muda untuk menyusun pola-pola dan sistem metode sistem demokrasi, sistem ekonomi yang betul-betul kembali kepada akar tujuan didirikannya negara ini untuk kemaslahatan, untuk kecerdasan dan untuk keadilan sosial. Saya kira itu yang sedang diperjuangkan PKB. Itu PKB ya siap untuk ayo bersama-sama pihak lain untuk bersama-sama kolaborasi menuju Indonesia emas tinggal 20 tahun lagi itu. Oke, baik. Mas Saifullah, apakah boleh ini kita beritahukan kepada jamaah Kopdar atau pemirsa TV 9 yang sedang menonton, kira-kira nanti malam itu acaranya bagaimana? Atau mungkin harus dirahasiakan begitu, supaya nanti teman-teman menonton via YouTube? Ya, silakan nanti disaksikan jalan, tapi rondanya adalah nanti malam itu kita akan selain biasa ya seremoni, ada iftitah dari Dewan Syuro, Ketua Dewan Syuro, terus sambutan pidato politik dari Ketua Umum dan pengarahan dari Presiden. Tapi sebelum itu kita akan memberikan award pada pertama ada 5 kelompok, ada 2 kelompok. Pertama ada kelompok lembaga yang punya prestasi monumental di kalangan komunitas anak-anak muda, itu kita kasihkan award sendiri. Yang kedua adalah kalangan pesantren yang transformatif. Ada 5 pesantren yang kita akan berikan award nanti malam itu. Jadi bagian dari simbolisme bahwa PKB sangat komit terhadap dunia pesantren. Dan PKB sangat komit pada dunia anak-anak muda, sehingga kita kasih itu panggung untuk sangat simbolis sekali. Tapi di luar itu kita lakukan kerja-kerja politik, kerja-kerja sosial yang konkret untuk membersamai mereka itu, pesantren maupun kelompok-kelompok anak muda. Wow, begitu ya. Jadi untuk seluruh pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, kalau mungkin belum dapat begitu ya undangannya, tapi tenang saja, kita diundang secara online begitu. Nanti malam begitu ya bisa menyaksikan Harlah 27 tahun PKB di YouTube channel DPP PKB pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kita akan lanjutkan bersama dengan Prof. Nyarwi begitu ya. Kalau misalnya melihat ya tantangan yang dihadapi, kita sering mendengar digital, AI dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat lagi kepada Pilpres yang terakhir dibandingkan dengan Pilpres yang sebelumnya, ada warna yang berbeda dalam dunia politik Indonesia. Mungkin kalau kita ingin tahu lebih dalam, sebenarnya apa tantangan yang dihadapi oleh partai-partai politik di Indonesia saat ini? Silakan Prof. Nyarwi. Ya, saya kira tantangan yang mendasar secara umum itu ada 3 ya. Yang pertama saya mulai dari pemilih dulu ya. Karakter pemilih itu terus-menerus mengalami perubahan.
baik jumlah komposisinya gitu ya. Kayak kan misalnya pemilu kemarin itu kan lebih dari 50% itu pemilih muda yang dominan secara demografi, itu baru jumlah. Belum karakter sosiodemografinya itu juga berubah ya. Penggunaan berbagai medium komunikasinya gitu ya, preferensi budayanya dan sejenisnya. Ya, tentu kalau tadi disebut digitalisasi dan seterusnya, saya kira itu langkah bagus lah. Ya, tetapi memang bukan hanya interaksi dengan pemilih yang tapi saya kira juga bentuk-bentuk yang bangun kedekatan ya dalam memahami pemilih. Maka saya kira PKB juga sudah familiar ya dengan dunia politik modern gitu. Dengan penggunaan misalnya survei, monitoring dan lain-lain itu juga penting dilakukan gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua gitu ya, itu terkait dengan pola penataan keorganisasian. Yang saya kira itu semua partai juga sama ya. Dibutuhkan gitu model ya organisasi yang lebih profesional, modern gitu, termasuk misalnya kualitas dan kinerja ya, cara kerja penguasaan hal-hal juga yang kemudian ditangani oleh organisasi maupun tokoh-tokoh partai yang ada di DPR, di parlemen gitu, atau bahkan di eksekutif. Itu semua juga membangun profesionalisasi itu penting. Nah, yang ketiga saya kira gini, ini tantangan semua partai ya. Di dalam sistem politik kita saat ini itu kan cenderungnya ya itu kemudian orang nyebutnya cartelized party system ya. Partean yang kemudian cenderung mengerucut kepada siapa yang menjadi pemenang, kemudian berebut kekuasaan dan seterusnya. Satu sisi itu juga kita bisa pahami ya, semua partai butuh survivalitas untuk katakanlah supaya organisasi partainya tetap bisa tumbuh dan berkembang. Tapi sisi lain seringkali itu menjauhkan dari pemilih. Bahkan kemudian tidak mampu mendiferensiasikan dirinya ya dengan partai-partai lain. Ini juga menjadi tantangan ya. Apakah PKB akan tetap sebagai partai tengah gitu ya, atau mungkin ada peluang gitu ya untuk menjadi partai yang berkembang lebih dari itu. Yang terakhir tentu saja kepemimpinan. Seringkali yang agak susah dari partai-partai itu kan banyak tokoh-tokoh partai hebat gitu ya, bisa memimpin partai. Tapi daya elektabilitas tokoh-tokohnya kalau maju dalam arena eksekutif, bisa di pilkada ataupun mungkin juga di pilpres bahkan, itu seringkali daya pengaruhnya terbatas. Nah, ini juga bagaimana PKB bisa melahirkan tokoh-tokoh yang bukan hanya ya dia bisa dicalonkan, tapi punya daya tarik ke partai lain untuk kemudian diajak berkoalisi, kemudian bisa dicalonkan maju dalam pilkada, dalam pilgub, pilpres. Kemarin itu sudah dicontohkan Caimin misalnya ya, kemudian punya potensi maju dalam pilpres sebagai cawapres. Terlepas bahwa itu belum berhasil, paling tidak itu sudah menjadi capaian prestasi. Itu kira-kira, Mbak. Oke, seperti itu. Kita sedikit melanjutkan, Prof. Nyarwi. Tadi ada beberapa tantangan, mungkin kalau misalnya di lapangan akan lebih kompleks begitu ya. Kira-kira apakah ada antisipasi atau yang harus disiapkan lebih dari digitalisasi begitu, melihat fakta atau realita pemilih yang sudah bergeser, atau bagaimana Prof. Nyarwi? Ya, tentu basis partai di mana-mana itu sama. Legitimasi partai itu pada pemilih kalau kita ngomong elektoral. Tapi kinerja partai itu pada organisasi, baik organisasi partainya maupun organisasi dia atau peran yang dia jalankan di lembaga parlemen, lembaga legislatif, maupun lembaga eksekutif. Nah, sejauh mana kinerja-kinerja itu bisa terlihat oleh pemilih, nah itu saya kira yang penting di sana. Tapi ini tidak mudah ketika misalnya sebuah partai itu ada dalam koalisi besar. Hingga kadang-kala yang dominan biasanya itu kan tokoh atau partai-partai besar yang ada dalam koalisi itu. Nah, bagaimana misalnya PKB itu bisa kelihatan visible ya, perannya, kiprahnya ya, termasuk konsistensinya ya, di dalam katakanlah memperjuangkan aspirasi-aspirasi basis konstituennya. Saya kira itu tantangan yang tentu kalau dalam konteks ini basis konstituen yang paling utama di PKB itu kan basis pemilih NU ya, terlepas bahwa ada aja misalnya di luar NU ya, tetapi kalau kita lihat kalau dalam istilah political marketing itu primary political market atau core electoral marketnya ya paling utama itu kan pemilih NU. Nah, di sini yang saya kira gitu ya, padahal NU itu masalahnya banyak ya, kemudian di tengah kondisi saat ini isu peluang tenaga kerja yang susah gitu ya, pertumbuhan ekonomi yang menurun, tantangan ekonomi politik global yang luar biasa,
itu tidak mudah ya. Kemudian menyerap atau memenuhi aspirasi-aspirasi dari warga NU yang kalau kita lihat secara sosiodemografi masih banyak yang ada di menengah bawah, meskipun ya mobilitas ke atas warga NU itu banyak banget ya secara lebih dari 30 tahun terakhir, tapi struktur demografi itu juga saya kira belum banyak berubah secara umum, kira-kira itu. Oke, baik, sebagai ini ada penutup mungkin sedikit dari Prof. Nyarwi begitu ya, kira-kira apa harapan untuk PKB dan juga mungkin ada pesan-pesan untuk pemilih ya, karena pemirsa TV 9 Nusantara ini juga sebagai pemilih juga nantinya atau yang sudah memang sering menjadi pemilih. Mungkin ada yang ingin disampaikan Prof. Nyarwi, silakan. Ya, closingnya selamat ulang tahun ya untuk PKB yang ke-27. Ya, saya kira sebagai partai sudah matang lah ya. Dan tentu saja saya kira PKB menjadi salah satu pilar penting ya bagi warga NU ya untuk menjadi pintu aspirasinya. Tentu ya saya kira kepemimpinan PKB saya kira banyak hal yang kemudian bisa kita lihat dan kita apresiasi di sana. Nah, dalam konteks ke depan tentu ada hal-hal yang menjadi tantangan ya, tadi misalnya demografi, perubahan pemilih ya, kemudian model kompetisi politik yang makin keras. Ya, saya kira itu semua saya percaya ya banyak tokoh-tokoh PKB yang hebat itu, yang dan saya lihat tipe Caimin ini menarik ya, Mbak, karena Caimin ini salah satu pemimpin yang karakternya bisa melahirkan pemimpin. Nah, ini juga saya kira banyak tokoh-tokoh yang kemudian ikut berproses bersama Caimin dan kemudian juga potensial menjadi para pemimpin. Selamat untuk PKB ya. Oke, baik, terima kasih banyak Prof. Nyarwi begitu ya. Tadi kita sudah banyak, ada belajar juga, ada juga mendengarkan bagaimana dinamika politik di Indonesia. Karena setelah ini masih harus melanjutkan kegiatan lagi. Terima kasih banyak Prof. sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di Kopi Dharma TV 9 Nusantara. Oke, ini apakah Mas Saifullah masih bisa mendengar suara dari studio? Oke, termasuk dengan Mbak Hikmah, ini sepertinya juga sudah ini ya, sangat-sangat menikmati acara Harlah 27 tahun PKB gitu ya, yang ada di Jakarta. Tapi insya Allah ya, jamaah Kopdar atau seluruh pemirsa TV 9 Nusantara yang sedang menyaksikan kami di sore hari ini, tenang saja, kita masih bisa ikut merayakan Harlah 27 tahun PKB dengan cara menonton YouTube ya, live streaming nanti di channel DPP PKB pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita menyimak dari Mas Saifullah bahwa nanti akan ada opening ceremony seperti biasa, sambutan iftitah, lalu akan dilanjutkan dengan award gitu ya. Jadi nanti kita harus menyaksikan bersama-sama. Kalau kita tidak bisa bergabung di Jakarta, mungkin kita bisa bergabung dari rumah masing-masing dengan menonton YouTube channelnya di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Oke, ini sebenarnya sudah Mas Saifullah sudah ini ya, menikmati acara, bersiap-siap, begitu juga dengan terima kasih Mbak atas tayangannya. Oke, terima kasih banyak Mas Saifullah, sukses selalu untuk acaranya. Oke, Pak Profesor, terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih juga jamaah Kopdar yang sudah menyaksikan kami di sore hari ini. 27 tahun PKB, partai politik dan tantangan demokratisasi di Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak untuk Prof. Nyarwi, Mas Saifullah dan juga Mbak Hikmah yang sudah bergabung dan juga bercerita bagaimana 27 tahun PKB. Semoga sukses selalu dan semoga nantinya bukan menjadi kepuasan tersendiri untuk PKB, tapi menjadi PR dan api-api yang selalu membara nantinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Dharma, Kopdar bareng orang-orang pintar.